Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratama Aditya ingin mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisa Abnormal Return, Trading Volume Activity dan Security Return Variability atau SRV sebelum dan sesudah ex dividend pada perusahaan yang masuk dalam Jakarta Islamic Index. Nah, di sini sebelum saya memulai, kita kembali ke latar belakang singkat, yang mana dalam dunia investasi ada yang namanya pembagian dividen, yang mana ini adalah satu momen atau momen yang sangat penting. Nah, disinilah muncul fenomena yang namanya ex dividend debt. Nah, yaitu saat hak atas dividen sudah tidak melekat lagi pada saham yang dijual. Di masa ini terjadi perubahan signifikan pada harga dan volume perdagangan saham. Nah, inilah yang ingin saya teliti, terutama khususnya saham-saham syariah yang ada pada perusahaan Jakarta Islamic Index. Nah, di sini saya mefokuskan kepada 3 hal, yaitu penelitian ini meneliti dalam 3 hal utama sebelum dan sesudah tanggal ex dividend. Nah, apa-apa saja 3 hal tersebut? Yang pertama, saya fokus kepada abnormal return. Nah, di sini kawan-kawan, mungkin kawan-kawan bisa melihat atau dalam kamera terbalik, tapi di sini tertulis abnormal return. Nah, apa itu abnormal return? Abnormal return adalah apakah terdapat selisih signifikan antara return yang diharapkan dengan yang sebenarnya terjadi. Nah, yang kedua ada namanya yang kedua teman-teman, di sini terdapat adalah trading volume activity atau TVA. Nah, TVA ini maksudnya adalah seberapa besar reaksi pasar dilihat dari aktivitas jual beli saham. Nah, trading ini mengungkapkan kepada aktivitas jual beli saham. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah fokus kita kepada yang ketiga fokus kita kepada Security Return Variability (SRV). Nah, apakah ada di Security Return Variability ini? Apa sih maksudnya? Teman-teman harus tahu juga. Di yang fokus kita ketiga ini adalah salah satunya. Apakah ada perubahan variabilitas keuntungan saham sebagai reaksi atas informasi dividen? Nah, selanjutnya dari 3 fokus kita tersebut ini, kita membahas tentang saham-saham syariah sesuai dengan yang saya sampaikan dari judul presentasi seminar proposal saya. Nah, selanjutnya, jika teman-teman bertanya, mengapa harus Jakarta Islamic Index? Nah, jawaban saya adalah karena Jakarta Islamic Index mempresentasikan saham-saham yang syariah paling liquid dan paling banyak investor muslim. Nah, itu. Selanjutnya, penelitian ini mengungkap apakah pasar saham syariah juga menunjukkan respon signifikan terhadap pembagian dividen. Oke, mari kita pakai dasar teorinya. Di sini saya menggunakan dasar teori signaling. Nah, di sini saya menggunakan dasar teori signaling, yang mana ini masuk ke informasi info dividen. Dari kedua ini menghasilkan sama dengan sinyal positif. Nah, saya menggunakan teori tersebut, yaitu teori signaling, yang menyatakan bahwa pengumuman dividen adalah sinyal positif tentang prospek perusahaan. Nah, jika sinyal ini kuat, yaitu adalah sinyal kuat, artinya adalah sinyal yang positif.
Nah, jika sinyal ini kuat, pasar akan merespon. Pasar akan merespon, bisa naik, bisa juga turun, tergantung persepsi investor. Nah, jadi semua dari tiga ini kita memfokus kepada tiga. Yang pertama adalah fokus dan yang kedua adalah trading volume activity, yang ketiga adalah security return variable. Yang mana ini menghasilkan yaitu sinyal yang positif atau sinyal yang kuat. Jika sinyal ini kuat, pasar akan merespon karena dia bisa menghasilkan pasar yang naik dan juga bisa turun. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan event study, yaitu menilai reaksi pasar dalam periode 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah ex dividend date. Teknik analisis yang digunakan adalah Paired Sample Test atau uji beda rata-rata menggunakan data perusahaan yang konsisten masuk Jakarta Islamic Index selama tahun 2018-2022 dan rutin membagikan dividen. Nah, bagus. Teman-teman, dari semua ini, apa sih hasil yang diharapkan? Ada yang namanya reaksi pasar. Reaksi pasar yaitu perubahan signifikan atau tidak. Nah, inilah yang diharapkan pada hasil nanti yang diharapkan. Nah, yaitu adalah perubahan signifikannya atau tidak dari saham-saham tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini tujuannya yang pertama adalah menilai apakah ada perubahan signifikan pada abnormal return sebelum dan sesudah ex dividend. Nah, selanjutnya melihat apakah volume perdagangan saham meningkat atau menurun. Nah, yang ketiga adalah mengukur volatilitas keuntungan saham akibat informasi dividen tersebut. Nah, teman-teman, jadi manfaat daripada penelitian saya yang semua tadi, yang telah saya rangkum, yang telah saya bacakan tadi, yang telah saya presentasikan tadi adalah bagi investor bisa menjadi strategi untuk memahami momentum ex dividend. Nah, selanjutnya apalagi sih manfaat dari penelitian ini? Yang kedua adalah bagi akademisi menambah literatur tentang reaksi pasar di sektor syariah. Nah, yang ketiga bagi perintis keuangan syariah dapat dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan investasi yang halal dan strategis. Nah, jadi manfaat dari penelitian ini adalah terbagi dalam tiga. Yang pertama tadi adalah bagi investor, yang kedua adalah bagi akademisi, dan yang ketiga adalah bagi praktisi keuangan syariah. Dan setiap mereka itu akan mendapatkan keuntungan-keuntungan dan manfaat-manfaatnya jika dalam penelitian saya ini. Nah, selanjutnya adalah mungkin selanjutnya saya akan penelitian ini penting karena memperkuat integrasi antara investasi modern dan prinsip-prinsip syariah, serta mengajak kita untuk lebih cermat membaca sinyal-sinyal pasar yang tersembunyi di balik sebuah tanggal dividen. Nah, semoga presentasi ini bermanfaat dan membuka ruang diskusi yang selebar-lebarnya kepada kita semua yang lebih berkualitas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya mungkin saya masuk dalam pertanyaan dari teman-teman semua yang mempertanyakan dalam 5 hal. Salah satunya adalah yaitu apa yang mendorong Anda untuk memilih topik penelitian ini. Nah, di sini saya memilih topik ini karena melihat adanya fenomena yang relevan dengan kondisi masyarakat kita saat ini. Dan selanjutnya saya tertarik untuk mengangkat permasalahan ini karena secara tidak langsung ini permasalahan ini karena belum banyak dibahas di akademik dalam konteks yang lingkungan yang lebih mendalam gitu. Nah, selain itu topik ini juga sangat sesuai dengan latar belakang studi saya dan saya merasa cukup bekal untuk pengetahuan
mengkajinya lebih lanjut. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, pertanyaan tentang apa masalah utama yang ingin Anda selesaikan melalui penelitian ini. Nah, masalah utama yang ingin saya pecahkan adalah kurangnya pemahaman dan pendekatan yang tepat terhadap manajemen keuangan syariah terhadap pelaku UMKM. Nah, melalui penelitian ini, saya berharap dapat menemukan akar masalah dan memberikan solusi atau merekomendasikan yang dapat diaplikasikan langsung dalam kehidupan nyata. Nah, teman-teman, selanjutnya di pertanyaan ketiga ada apa perbedaan penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya? Nah, penelitian saya ini memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Nah, jika penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti misalnya aspek teoritis atau wilayah yang lebih luas, penelitian saya mencoba melihat dari perspektif lokal, praktis atau menggunakan metode baru. Nah, teman-teman, yang belum banyak dibahas, hal ini memberikan kontribusi yang baru dan memperkaya kajian yang sudah ada. Nah, selanjutnya pertanyaan yang keempat adalah mengapa Anda memilih metode penelitian tersebut? Bagaimana Anda akan mengumpulkan data? Nah, saya di sini memilih metode kuantitatif. Nah, mengapa saya memilih metode kuantitatif? Karena itulah yang paling sesuai dengan tujuan saya dan berkarakteristik untuk penelitian saya. Nah, selanjutnya bagaimana Anda mengumpulkan data? Nah, saya mengumpulkan data dengan cara menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Nah, yang mana agar nanti mendapatkan informasi yang benar-benar valid dalam data tersebut, dan data yang terkumpul nanti akan dianalisis kembali dengan metode analisis statistik. Nah, agar apa? Agar lebih menarik kembali dan menarik kesimpulan yang tepat. Adalah apa manfaat penelitian ini baik secara akademisi maupun praktis. Nah, di sini secara akademisi penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru. Nah, yang menambah literatur dalam bidang perbankan syariah. Nah, inilah penelitian ini bisa menjadi referensi baru dan juga menambah literatur dalam bidang perbankan syariah, kawan-kawan. Nah, selanjutnya secara praktis, nah, penelitian ini bisa dapat memberikan solusi yang sangat aplikatif, solusi yang aplikatif bagi pelaku usaha, masyarakat, lembaga pendidikan, dan juga pemerintah. Nah, ini secara praktis, kawan-kawan, manfaat penelitian ini secara praktis ini bisa masuk ke dalam pelaku usaha atau UMKM, masyarakat, di masyarakat juga, dan juga lembaga pendidikan, serta juga bisa ke pemerintah, kawan-kawan. Nah, jadi penelitian ini tidak hanya berhenti di ruang akademik, tapi juga dapat dirasakan manfaat langsung oleh masyarakat tersebut, oleh banyak pihak, oleh banyak orang. Nah, disinilah manfaatnya. Bisa termasuk dalam literasi bidang perbankan syariah, bisa ke dalam pelaku usaha, bisa ke dalam masyarakat, bisa juga ke dalam lembaga pendidikan, dan juga pemerintah, kawan-kawan. Saya rasa cukup sekian dari semua pertanyaan. Saya rasa ada kepuasan kawan-kawan dalam saya menjawab. Jika ada salah, tolong saya dikoreksi kembali. Jika saya harap ini bisa menjadi ruang diskusi kita yang lebih luas, lebih relasi yang lebih baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.